Halo, saya Rantus Nicholas Krismarines dengan NPM 221506159. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai penjelasan struktur direktori pada Linux. Jadi ini merupakan gambar struktur direktori pada Linux. Jadi pada paling atas itu ada root, kemudian diikuti sampai bawahnya lagi ada boot, bin, hingga ke /var. Jadi root ini adalah direktori paling atas dalam sistem Linux dan merupakan titik awal untuk seluruh hierarki direktori. Kemudian /bin ini direktori yang berisi berkas biner yang diperlukan untuk menjalankan sistem, seperti perintah dasar seperti ls, cp, dan mv. Kemudian ada /boot yang mana berkas yang diperlukan saat proses booting, seperti konfigurasi bootloader dan kernel. Itu semua disimpan di sini. Kemudian ada /dev, di mana direktori ini berisi berkas spesial yang merepresentasikan perangkat fisik atau virtual, seperti hard drive, CD-ROM, atau keyboard. Kemudian ada /etc atau etc. Ini merupakan konfigurasi sistem dan bekas konfigurasi aplikasi disimpan di sini. Kemudian ada /home, yang mana ini direktori adalah rumah bagi pengguna. Setiap pengguna memiliki direktori pribadi di bawah /home yang biasanya dinamai dengan nama pengguna yang mereka pakai, begitu. Kemudian ada /lib atau library. Berkas-berkas yang diperlukan oleh library yang digunakan oleh berbagai program disimpan di sini. Kemudian ada /media, yang mana ini ada tempat perangkat penyimpanan portable seperti USB drive dan CD-ROM, dan biasanya di mount saat mereka digunakan. Kemudian ada /mnt atau mount. Ini adalah direktori yang digunakan untuk menggantungkan atau mount sistem berkas eksternal atau perangkat lain secara sementara. Kemudian ada /opt atau opsional, yang mana paket perangkat lunak tambahan, makanya dibilang opsional karena dia tambahan. Biasanya itu diinstalnya di direktori ini. Kemudian ada /proc, yang mana ini adalah direktori virtual yang menyediakan akses ke informasi tentang proses dan konfigurasi kernel. Kemudian ada /root, ini adalah direktori rumah super user atau sudo atau pengguna root. Kemudian ada /run, di mana direktori ini adalah digunakan untuk menyimpan berkas yang bersifat volatil yang berkaitan dengan sistem yang sedang berjalan. Kemudian ada /sbin atau sistem binary. Ini direktori mirip dengan /bin, tetapi dia berisi perintah yang hanya bisa dijalankan oleh super user atau administrator. Kemudian masuk ke /srv, ini adalah direktori untuk menyimpan data yang terkait dengan layanan yang dijalankan pada sistem, seperti data web server. Kemudian ada /sys, yang mana ini direktori memberikan akses ke berbagai pengaturan kernel melalui sistem berkas virtual. Kemudian ada /temp atau temporary. Ini direktori untuk menyimpan berkas sementara. Isinya itu dapat dihapus tanpa menghasilkan resiko. Kemudian ada /usr, yang mana direktori ini berisi berkas-berkas sistem, perpustakaan, dan aplikasi yang tidak diperlukan selama booting awal. Kemudian ada /var. Direktori ini berisi data yang berubah secara dinamis seperti log system, cas, dan berkas yang dihasilkan oleh aplikasi. Begitu. Tadi /mnt udah dijelaskan di bagian atas. MNT di sini opsional dan proc. Dan kemudian /snap, ini direktori yang digunakan oleh sistem manajemen paket Snap
untuk menginstal dan menjalankan aplikasi dalam wadah yang terisolasi. Sekian video penjelasan struktur direktori dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.